Pagi, Assalamualaikum sahabat Insanitas Mulia. Senang sekali bertemu lagi di channel YouTube saya, channel Eko Jaya Santoso, channel yang senantiasa berbagi inspirasi, motivasi, dan hal-hal positif yang bermanfaat untuk hidup, bermakna, dan lebih bahagia. Pada video kali ini saya akan berbagi 7 hal yang kalau itu Anda lakukan, itu akan membuat hidup menjadi lebih tenang dan bahagia. Simak dalam video ini. Oke, sahabat semuanya, hidup tenang dan bahagia itu tentu menjadi impian setiap orang. Apapun profesinya, jabatannya, posisinya, pasti ingin menikmati atau menjalani hidup yang tenang dan bahagia. Namun, ada saja orang-orang yang merasa belum tenang hidupnya, masih gelisah, penuh kekhawatiran, dan kurang bahagia. Pada video kali ini, saya ingin berbagi tentang 7 hal. Kalau 7 hal ini dilakukan, Anda lakukan, maka itu akan berdampak positif pada hidup yang tenang dan bahagia. Apa saja itu? Yang pertama, berprasangka baik. Kalau kita bisa berprasangka baik, itu artinya cermin dari pikiran kita positif. Pikiran yang positif akan membuahkan, bisa melihat sesuatu dari kacamata positif. Memandang atau berprasangka baik pada orang lain, pada hal-hal yang datang dalam kehidupan, sehingga membuat kita tidak mudah berkeluh kesah kalau tidak sesuai dengan harapan, tetap bisa mengambil hikmah positif dari berbagai kejadian yang ada, dan bisa melihat hal-hal dari sisi positif, dan itu akan membuat hidup lebih tenang dan bahagia. Yang kedua adalah dekat dan bergaul dengan banyak orang-orang yang baik. Nah, bergaullah, bersosialisasi, berkumpullah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki motivasi yang positif, karena itu semua akan menular dalam diri kita, sehingga akan terbawa pada hal-hal baik, hal-hal positif yang terus kita temui dalam kehidupan kita. Perhatikan kalau Anda berteman dengan orang-orang yang senang mengeluh misalnya, sedikit-sedikit dikeluhkan, bahkan kadang-kadang mendramatisir sesuatu, kemudian menyalahkan pihak lain, mood Anda pun akan terbawa menjadi kurang baik. Karena itu lebih baik bergaul, mencari teman, lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, orang-orang yang soleh, datang hadiri majelis-majelis ilmu, tempat-tempat seminar, di kantor pun berteman dengan orang-orang yang bermental positif, memiliki sikap mental positif, motivasi yang baik. Bukan bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat toksik atau senang memfitnah, menggibah, dan sebagainya. Jadi bergaul dekat dengan orang-orang baik. Yang ketiga adalah dekat dan perhatikan orang-orang yang kurang beruntung dibanding diri kita. Jadi jangan hanya bergaul dengan orang-orang yang lebih hebat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki jabatan, posisi, dan sebagainya. Itu penting, perlu untuk memotivasi kita untuk maju. Tetapi kalau kita ingin hidup tenang, damai, bahagia, maka sering-sering juga bergaul dekat dengan orang-orang yang kurang beruntung, kaum duafa, anak yatim, fakir miskin. Itu akan membuat hati kita lembut, membuat hati kita mudah memiliki empati, kemudian membuat hati kita menjadi mudah bersyukur. Dan kita tahu kalau kita mudah bersyukur, banyak bersyukur, itu akan membuat ditambah kenikmatan kita, sehingga hidup menjadi lebih tenang, lebih damai, dan bahagia. Jadi dekat-dekat dan sering-sering melihat orang-orang yang kurang beruntung dibanding diri kita, untuk membuat kita mudah bersyukur atau banyak bersyukur dan memiliki empati yang baik. Itu akan membuat hidup juga lebih tenang, damai, dan bahagia. Yang keempat adalah jangan terlalu sering atau terlalu senang membanding-bandingkan hidup kita atau diri kita dengan orang lain. Ini juga hal yang sederhana tetapi berdampak baik, berdampak positif. Kalau kita bisa menghindari untuk senantiasa membanding-bandingkan diri kita, hidup kita dengan orang lain. Seringkali kegelisahan, ketidaktenangan hidup, ketidakbahagiaan itu karena kita
membandingkan dengan orang lain, merasa orang lain kemudian menjadi dia kok sudah begini, dia kok sudah punya begitu, dia sudah berhasil begini begitu, membuat kita menjadi gelisah, tidak tenang. Akibatnya hidup menjadi kurang bahagia. Jadi hindari membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang punya waktunya, setiap orang ada masanya masing-masing, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Cukup percaya pada kehidupan kita sendiri, meyakini, mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Itu yang keempat. Yang kelima adalah senang berbagi, sharing atau bersedekah. Ya, perhatikan kalau Anda ketika memberi, bisa menolong sesuatu, memberi orang lain, itu kan membuat hati kita bahagia, hati kita tenang, senang. Jadi perbanyak berbagi, sharing, bersedekah, atau membantu memudahkan orang lain. Kalau Anda punya jabatan, kekuasaan, gunakan untuk memudahkan urusan orang lain. Jangan malah mempersulit orang lain. Kalau Anda punya ilmu, keterampilan, sharing, berbagi dengan orang lain. Kalau Anda punya harta, kecukupan, bersedekah, berinfak, perbanyak, membantu orang lain. Itu semua akan membuat hidup lebih tenang, lebih bahagia. Keenam adalah relakan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi dalam hidup itu ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, tetapi ada juga hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita tidak mampu mengendalikan, maka relakan, terima dengan lapang dan ridho dengan ketentuan tersebut. Misalnya Anda sudah berusaha pakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, tapi ternyata masih terpapar COVID misalnya, maka itu sudah di luar kendali Anda. Maka terima itu dengan lapang, dengan ridho, kemudian mencari hikmah positif dari hal yang kita terima tadi. Jadi ada hal juga yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka itu relakan bahwa itu memang belum sesuai dengan yang kita harapkan, dan meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang akan bisa kita dapatkan. Jadi ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, ada hal yang di dalam kendali kita. Sikap dan reaksi kita itulah kendali kita, tetapi hal yang datang dalam kehidupan kita bisa jadi di luar dari kendali kita. Kita meyakini saja, merelakan kalau itu di luar kendali kita, dan menerima kalau itu takdir terbaik kita. Dan yang ketujuh adalah berprasangka baik kepada Allah. Nantiasa meyakini bahwa Allah itu bersama kita, mengabulkan doa-doa kita, menjadi penolong terbaik kita. Maka kita serahkan semua apa yang sudah kita lakukan, kita ikhtiarkan kepada Allah. Kemudian berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita, akan menjaga, melindungi, dan juga memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita. Maka setiap doa-doa kita harus disertai dengan prasangka baik, menyerahkan semua urusan kepada Allah, dan menjadikan Allah sebagai penolong terbaik kita. Itu adalah 7, membuat kita akan tenang, karena doa itu adalah kekuatan dan juga memberi ketenangan. Sahabat, itulah 7 hal yang kalau Anda bisa lakukan, diyakini itu akan berdampak pada hidup yang lebih tenang, lebih bahagia, dan membuat kehidupan kita menjadi lebih damai. Coba lakukan, perhatikan hasilnya, dan rasakan manfaatnya. Demikian inspirasi dari saya, Ko Jalal Santoso. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.